من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Dari kewajiban keimanan kepada takdir, para ulama rahimahumullahu ta'ala itu ketika menjelaskan tentang keimanan kepada takdir, kadang mereka terangkan tingkatan-tingkatannya. Ada yang membaginya menjadi 2, ada yang membaginya menjadi 4, dan kadang ada yang merinci sampai menjadikannya 7 pembahasan tentang pokok-pokok keimanan kepada takdir. Tapi yang paling umum itu disebutkan ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Iya, keimanan kepada takdir. Yang pertama ada namanya martabatul ilm. Martabah al-ilm, terkait dengan ilmu. Artinya bahwa seorang itu dia mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu, segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahuinya. Dan Allah Maha mengetahui segala yang ada, baik itu yang telah ada atau berlangsung atau yang akan ada, Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ada, segala yang tidak ada, segala yang mungkin ada, segala yang mustahil ada. Dan semua yang ada itu atau mustahil untuk ada, andai kata terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana terjadinya dan bagaimana akan terjadinya. Dan ini dari keluasan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alim." Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, "Innallaha kana bikulli syai'in alima." Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu segala sesuatu. Iya, bahkan dari kedetailan ilmunya Allah juga tahu apa yang mustahil terjadi. Andai kata mustahil terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah Maha tahu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan 3 tempat contoh untuk kalimat itu. Mustahil terjadi, tapi kalau terjadi Allah sudah tahu bagaimana akan terjadinya. Allah sudah mengetahuinya. Di tempat yang pertama di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk neraka, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Andai kata engkau melihat orang-orang kafir berdiri di neraka dan mereka berkata, ini penduduk neraka ini, orang kafir di penduduk neraka, mereka berkata, andai kata kami ini, wahai Rabb kami, andai kata kami ini dikembalikan ke dunia. Kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat engkau dan kami pasti akan menjadi orang yang beriman. Sekarang saya mau bertanya, orang kafir penduduk neraka kembali ke dunia mungkin atau mustahil? Mustahil terjadi. Jelas kan? Tapi subhanallah, Allah kabarkan yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya Allah kabarkan. Pada ayat setelahnya, wa badalahum ma kanu yukhfuna min qabl
walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Allah kabarkan, andai kata mereka dikembalikan, apa yang terjadi? La'adu limanuhu anhu. Mereka pasti akan ulangi lagi perbuatannya. Akan diulangi lagi perbuatannya. Yaitu dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang kedua di surah Al-Anfal. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Law 'alimallahu fihim walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ya. Sungguhnya seburuk-buruk hewan atau seburuk-buruk ciptaan Allah yang melata itu adalah orang yang tuli, buta, dan tidak mau berpikir. Ini dari sifatnya orang kafir. Andai kata Allah memperdengarkan kepada mereka, iya. Andai kata Allah tahu mereka ada kebaikan, maka Allah akan buat mereka itu mau mendengar, mau menerima ayat-ayat Allah. Andai kata diperdengarkan pun, mereka akan lari darinya. Jadi ini orang-orang kafir ya, sudah ditetapkan buta, tuli, tidak mampu berpikir, tidak ada kebaikan padanya. Makanya ayat-ayat dia tidak dengarkan. Dan itu Allah sudah tetapkan, mustahil mereka mendengar ayat-ayat Allah. Tapi Allah kabarkan, andai kata mereka ini mendengar, apa yang terjadi? Latawallaw wa hum mu'ridun. Mereka akan berpaling dan mereka akan apa? Membelakangi. Tempat yang ketiga di surah At-Taubah tentang kaum munafikin. Ya. Tentang kaum munafikin. Di mana kaum munafikin ini baik, tentang kaum munafikin di surat Taubah. Yang kaum munafikin ini mereka tidak mau hadir jihad. Mereka tidak mau hadir jihad. Ya, menggombosi. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan atas mereka tidak ikut berperang. Karena mustahil dengan kemunafikannya itu dia ikut berperang. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan walau aradul khuruja la a'addu lahu 'udda walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Andai kata mereka mau keluar berjihad, mereka pasti sudah bersiap. Tapi tidak ada persiapan kaum munafikin. Sudah tahu Nabi mau pergi perang, sudah memerintah semuanya yang mampu untuk ikut berangkat, tidak ada persiapan. Ya, tapi Allah benci mereka itu ikut. Lihat ya, Allah benci mereka ikut bersama kaum mukminin. Fathabbatahum, maka dibuat mereka itu patah semangat, tidak ada semangatnya. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang yang alfa, tidak hadir perang. Jadi itu ketetapan terhadap kaum munafikin. Tapi Allah kabarkan kalau kaum munafikin ini ikut berperang, apa yang akan terjadi? Allah kabarkan, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakumul fitnah wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Andai kata mereka keluar bersama kalian, keluar di tengah kalian, maka mereka ini hanya menambah khabal, menambah kekalahan saja untuk kalian, menambah beban untuk kalian. Dan mereka ini akan berada di tengah-tengah kalian mencari fitnah saja, ingin membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Itu Allah kabarkan tentang kaum munafikin yang tidak ikut perang ini. Andai kata ikut, apa yang akan mereka lakukan? Jelas ya? Jadi ini penggambarannya, contoh-contoh dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dialah Allah yang berkata, ala ya'lamu
Baik. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Tidakkah mereka tahu siapa yang mencipta? Dan Allah itu Maha Latif lagi Maha Khabir. Ini dua nama ya. Al-Latif dan Al-Khabir. Itu semakna dengan makna Al-Alim. Tapi Al-Latif itu Maha mengetahui, dia memasukkan sesuatu kepada hamba-hambanya dari kebaikan dari arah yang mereka tidak sadari. Kalau Al-Khabir itu juga ilmu, tapi ilmu mengetahui sampai rahasia-rahasia dan kedetailan-kedetailan. Iya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Latif dan lagi Maha Khabir. Maka ini tingkatan yang pertama dari keimanan kepada takdir. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang Dia takdirkan. Apa yang terjadi, yang akan terjadi, sedang terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan yang paling pokok. Di sini sebab kekafirannya kelompok-kelompok Qadariyah. Jadi orang-orang Qadariyah yang dikafirkan oleh para ulama itu sebabnya karena mereka mengingkari ilmu. Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tingkatan yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah al-kitabah. Penulisan. Bahwa kita mengimani segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya di Al-Lauh Al-Mahfuz. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satu apapun yang kami telantarkan penulisannya di Alkitab. Semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Iya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya hal tersebut dalam kitab. Dan sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Segala sesuatu yang mereka lakukan itu ada di dalam kitab-kitab yang menulis. Iya. Dan segala yang kecil dan besar itu telah tertulis. Telah tertulis di dalam takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilmuha 'inda Rabbi fi kitab." Ilmunya di sisi Rabbku dalam kitab. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Rabbku tidak akan pernah keliru di dalam kitab itu dan juga tidak akan pernah lupa. Semuanya tercatat dengan sangat kuatnya. Dan ini ayat-ayat yang semisal ini banyak ya di dalam Al-Qur'an. Dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq bi 50 qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sana." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu di Musnad Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma khalaqallahu al-qadar." Awal yang Allah ciptakan adalah takdir. Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Iya. Maka pena itu fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Dia pun berjalan menulis segala yang terjadi sampai hari kiamat. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas diriwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas tentang takdir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang menulis takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Lembaran-lembaran sudah kering. Baik.
Jadi semua yang ditakdirkan itu sudah tercatat, sudah tertulis. Tapi penulisan takdir itu kata para ulama itu atau penakdiran itu kata para ulama itu ada 5 bentuknya penakdiran. Ada penakdiran di Lauhul Mahfuz, itu penakdiran umum namanya. Itu yang pertama. Dan penakdiran yang kedua, ada penakdiran di alam ruh. Penakdiran di alam ruh. Kemudian yang ketiga, ada penakdiran seumur, yaitu ketika ditiupkan ruh ke jasad, ditiupkan ruh ke janin. Itu ada malaikat di situ mencatat takdir. Itu penakdiran yang ketiga. Dan penakdiran yang keempat ada penakdiran tahunan. Itu adalah di malam Lailatul Qadar. Dan penakdiran yang kelima, penakdiran yang harian. Itu datang di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah di dalam perkara. Itu disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Jadi itu 5 penakdiran. Supaya diketahui bahwa segala yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, supaya kita paham juga, kadang ada yang bertanya ya, katanya doa itu bisa menolak takdir. Terus menyambung silaturahmi itu bisa melapangkan rezeki dan menambah umur. Kalau begitu takdirnya berubah. Jawabannya perubahan itu di mana? Penakdiran ada berapa? Ada 5. Ya kalau dia berubah di penakdiran di tangan catatan malaikat di alam ruh, nggak ada masalah, bisa berubah di situ. Jelas ya? Bisa berubah. Tapi itu semuanya perubahan sudah tercatat di mana? Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz sudah tercatat. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari pokok keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan masyiahnya. Iya. Kita imani bahwa apa yang ditakdirkan itu dengan kehendak Allah. Masyaallahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Iya. Tidak akan terjadi. Baik. Karena Allah firman fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang Dia inginkan. Dan Allah firman innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah itu kalau menghendaki sesuatu maka Dia hanya berkata kun, terjadilah, maka terjadi sesuatu itu. Maka terjadi sesuatu itu. Jelas ya? Allah firman qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa. Siapa di antara kalian yang memiliki sesuatu? Kalau Allah menghendaki padanya keburukan, bahaya, atau Allah menghendaki padanya manfaat, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, segala sesuatu itu dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Itu dari dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat adalah al-khalq. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala zat yang ditakdirkan, sifat-sifatnya, gerakannya. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah firman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dan Allah firman wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
Allah mencipta segala sesuatu lalu Dia menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan di dalam hadits Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari di kitab beliau Khalqi Af'alil Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yasna'u kulli sani'in wa sun'atah." Atau wa sun'ati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang menciptakan semua yang mencipta, semua yang membuat dan buatannya. Jadi buatannya, gerakannya, perbuatan itu semua ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini 4 pokok keimanan kepada takdir. Ya seorang itu mudah ya kalau ada masuk padanya syubhat seputar takdir, dia lihat saja majelis 4 ini dia buang saja, tidak usah dia pedulikan. Bagaimana cara menjawabnya? Itu lain lagi masalah, itu menjawab syubhat namanya. Kalau menjawab syubhat, itu datang seperti Ibnu Dailami itu, datang kepada ulama, bertanya. Nanti akan disingkap syubhatnya. Tapi hal yang meneguhkan hati seperti ini, dia imani dari pokok-pokok keimanan kepada takdir itu menguatkan hatinya. Jadi apa yang menyelisih hal itu adalah kesesatan. Itu adalah kesesatan. Iya. Baik. Jadi ini 4 dasar pokok keimanan dan benarnya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.